Perkenalkan, nama aku Sakila Rizky. Dan nama saya Ceria Dewi Sihombing. Dan teman kami yang di balik kamera ada Nedi Kasawa. Kami merupakan mahasiswi dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 6 dari Fakultas Usluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Langsa. Nah, kami dari kelompok 2, kami akan membahas terkait dengan 2 judul artikel dalam rangka pemenuhan ujian tengah semester atau UTS dari mata kuliah Tafsir Ayat Ahkam. So, 2 judul artikel yang kami membahas di video ini. Yang pertama, itu ada ketimpangan gender dalam relasi suami istri di era standar TikTok, perspektif tafsir ahkam. Dan yang kedua, itu ada analisis hukum cambuk dan relevansinya dengan tafsir ahkam. So stay tune ya. Halo semua, seperti yang aku bilang di awal ini, kita bakal bahas 2 artikel. Nah, buat artikel yang pertama itu berjudul ketimpangan gender dalam relasi suami istri di era standar TikTok, perspektif tafsir ahkam. Nah, itu bakal dibahas sama temanku Ceria Dewi Sihombing. So, pada Ceria, silahkan. Oke, teman-teman. Ketimpangan gender dalam relasi suami istri di era standar TikTok, perspektif tafsir ahkam. Nah, artikel ini mengkaji ketimpangan gender dalam relasi suami istri akibat standar TikTok dari perspektif tafsir ahkam. Media sosial khususnya TikTok telah membentuk ekspektasi sosial baru tentang peran gender dalam rumah tangga yang sangat sering tidak selaras dengan realitas dan prinsip agama. Penelitian kualitatif ini menggunakan studi perpustakaan, mengumpulkan data dari kitab tafsir klasik dan kontemporer seperti tafsir Al-Tabari dan Al-Jami' li Al-Ahkam Al-Quran. Analisis berfokus pada ayat-ayat Al-Quran tentang relasi suami istri. Seperti dalam Quran Surah An-Nisa ayat 34 dan Quran Surah Ar-Rum ayat 21, hasil penelitian ini menunjukkan standar TikTok menciptakan gambaran ideal perkawinan yang tidak realistis, seperti suami yang mapan, finansial, dan romantis, serta istri yang bebas pekerjaan rumah tangga. Ini berpotensi menimbulkan ketidakpuasan dan konflik, seperti kasus perceraian akibat ekspektasi nafkah berlebihan. Dari perspektif tafsir ahkam, kepemimpinan suami atau qawwam dalam Quran Surah An-Nisa ayat 34 harus diimbangi dengan tanggung jawab, kasih sayang, dan keadilan, bukan dominasi sepihak. Perkawinan dalam Islam bertujuan mencapai ketenangan jiwa, cinta, dan kasih sayang dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 21. Oleh karena itu, relasi suami istri tidak seharusnya dijadikan tontonan publik yang menciptakan ekspektasi semu. Untuk mengatasi ekspektasi gender tidak realistis ini, diperlukan pemahaman utuh nilai-nilai Islam, komunikasi terbuka antara suami istri, serta kesiapan mental dan emosional sebelum menikah. Pendidikan tentang kesetaraan gender dalam bingkai nilai-nilai Islam krusial untuk membangun rumah tangga harmonis dan adil. Di era digital seperti saat ini, di mana perkembangan teknologi terus bergerak dengan cepat dan melahirkan banyak hal baru yang pastinya sangat mempengaruhi keseharian manusia. Salah satu di antara hasil dari kemajuan teknologi adalah lahirnya berbagai macam platform media sosial yang menjadi tempat masyarakat mengekspresikan dirinya. Salah satu platform media sosial yang banyak digunakan oleh masyarakat saat ini adalah TikTok. TikTok dengan algoritmanya sedikit banyak telah menyentuh kehidupan masyarakat dan mengubah serta membentuk pandangan mereka terhadap suatu hal. Salah satunya dalam hubungan antara suami dan istri. TikTok tidak hanya menjadi ruang untuk mengekspresikan diri,
lagi, namun kini juga telah menjadi ranah ruang untuk mengekspresikan diri. Salah, woi. Nanti bisa dipotong itu. Salah satunya adalah hubungan antara suami dan istri. TikTok tidak hanya menjadi salah satunya dalam hubungan antara TikTok tidak hanya menjadi ruang untuk mengekspresikan diri lagi, namun kini juga telah menjadi ranah pembentukan ekspektasi sosial terhadap pembagian peran antara pria dan wanita, terutama dalam wilayah rumah tangga. Salah satu fenomena konten TikTok yang tengah marak di masyarakat saat ini adalah konten membahas peran gender dalam hubungan rumah tangga. Berbagai narasi yang disajikan dalam platform ini membentuk stereotip baru terkait pembagian peran antara laki-laki dan perempuan. Konten-konten tersebut kerap membahas peran laki-laki serta menetapkan berbagai standar yang dianggap harus dipenuhi oleh laki-laki dalam menjalin hubungan. Sebuah fenomena yang kini dikenal dengan istilah standar TikTok. Standar TikTok sendiri merujuk pada serangkaian harapan dan gambaran ideal tentang kehidupan rumah tangga atau pasangan yang terbentuk dari konten-konten viral di TikTok. Biasanya standar ini menampilkan pasangan yang terlihat sempurna, suami yang mapan secara finansial, romantis, dan penuh perhatian, serta istri yang selalu tampil menarik dan bebas dari beban pekerjaan rumah tangga. Standar ini kerap kali tidak mempertimbangkan realitas sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat secara luas, sehingga menciptakan ekspektasi yang tidak realistis dalam hubungan suami istri. Di sisi lain, muncul pula konten yang mempengaruhi persepsi perempuan dengan menyatakan bahwa perempuan tidak memiliki kewajiban untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Akibatnya terdapat kecenderungan bagi sebagian perempuan untuk mengasumsikan bahwa laki-laki yang mengharapkan pelayanan dari istrinya dianggap sebagai figur patriarkis. Fenomena ini mencerminkan bagaimana TikTok menjadi ruang pertarungan narasi tentang peran gender yang tidak jarang berujung pada pemahaman yang biasa dan kurang proporsional. Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kemajuan teknologi digital, khususnya melalui media sosial seperti TikTok, memiliki pengaruh besar dalam membentuk ekspektasi dan persepsi masyarakat terhadap peran gender dalam perkawinan. Narasi-narasi yang tersebar melalui platform ini kerap menciptakan standar baru yang tidak selalu selaras dengan nilai-nilai agama maupun realitas kehidupan rumah tangga. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya ketimpangan, kesalahpahaman, dan bahkan konflik dalam hubungan suami istri. Al-Quran melalui ayat-ayat seperti An-Nisa ayat 34 dan Ar-Rum ayat 21 memberikan panduan normatif terkait peran dan tanggung jawab masing-masing pasangan dalam perkawinan yang menekankan pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban kepemimpinan yang bijak, serta kasih sayang dan ketentraman dalam rumah tangga. Oleh karena itu, untuk mengatasi ekspektasi gender yang tidak realistis, diperlukan pemahaman yang utuh terhadap nilai-nilai Islam, komunikasi yang terbuka dalam rumah tangga, serta kesiapan mental dan emosional sebelum memasuki perkawinan. Pendidikan tentang kesetaraan gender dalam bingkai nilai-nilai Islam menjadi kunci utama dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan adil di tengah tantangan zaman hari ini. Oke, sekian buat pembahasan terkait dengan judul yang pertama. So, sekarang kita lanjut buat judul yang kedua. Oke, selanjutnya kami akan membahas judul yang kedua, yaitu judulnya Analisis Hukum Cambo dan Relevansinya dengan Tafsir Ahkam, yang akan dipaparkan oleh teman saya, Sakila Rizky. Kepada teman saya dipersilahkan. Baik. Artikel ini mengkaji tentang hukum cambuk sebagai bentuk sebuah sanksi dalam syariat Islam, serta menelusuri relevansi dan tantangannya dalam konteks kehidupan modern melalui pendekatan tafsir ahkam. Fokus utama terletak pada 3 aspek pertama, yaitu
penjabaran konsep hukum cambuk berdasarkan sumber-sumber primer Islam seperti Al-Quran, hadis, dan pendapat para ulama klasik dan kontemporer. Yang kedua, yaitu analisis terhadap penerapan hukum cambuk di era modern, termasuk dalam sistem hukum Indonesia seperti yang berlaku di Aceh. Dan yang ketiga, itu menelaah dinamika kontroversi publik yang muncul akibat pelaksanaan hukum ini, terutama melalui perspektif tafsir ayat-ayat hukum. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif deskriptif serta mengacu pada tafsir-tafsir utama seperti fi Zilalil Quran, tafsir Al-Munir, dan tafsir Al-Misbah. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa meskipun hukum cambuk memiliki dasar normatif dalam Islam, implementasi yang memerlukan kehati-hatian dan juga pertimbangan maqasid al-syariah, terutama dalam rangka menjaga martabat manusia, keadilan hukum, dan penerimaan sosial. Dan tafsir ahkam menawarkan landasan harmonitis dalam memahami teks-teks hukum yang membuka ruang ijtihad kontekstual agar hukum tetap relevan dengan perkembangan zaman. Berdasarkan pembahasan dalam jurnal ini dapat disimpulkan bahwa hukum cambuk merupakan bagian integral dari sistem hudud dalam Islam, dalam syariat Islam, yang memiliki dasar kuat dalam Al-Quran dan juga hadis. Melalui pendekatan tafsir ahkam dapat diketahui bahwa para mufasir memberikan penjelasan yang mendalam, tidak hanya tentang bunyi teks, tetapi juga tentang makna, tujuan, dan konteks sosial dari hukum tersebut. Tafsir klasik seperti At-Tabari dan juga Al-Qurtubi cenderung memberikan penekanan pada aspek legal formal dan juga pelaksanaan yang tegas. Sementara tafsir kontemporer seperti Said Qutb, Quraish Shihab, dan Jasir Auda lebih menekankan pada aspek moral, etis, juga maqasid al-syariah. Di era modern, penerapan hukum cambuk tidak bisa dilepaskan dari dinamika sosial, konstitusi negara, dan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Kontroversi yang muncul menunjukkan adanya ketegangan antara tuntutan normatif agama dan realitas sosial yang terus berkembang. Oleh karena itu, diperlukannya pendekatan yang lebih kontekstual dalam menafsirkan dan menerapkan hukum ini, dengan tetap berpijak pada prinsip-prinsip dasar Islam yang berkeadilan, kasih sayang, dan perlindungan terhadap martabat manusia. Tafsir ahkam yang bersifat dinamis dan responsif terhadap konteks zaman sangat diperlukan dalam menjawab tantangan tersebut. Hukum cambuk tetap memiliki tempat dalam kajian hukum Islam, namun pelaksanaannya harus mempertimbangkan aspek kemaslahatan, edukasi sosial, serta dampak psikologis dan juga kemanusiaan. Dengan demikian, hukum Islam dapat terus hidup sebagai sistem yang tidak hanya normatif teologis, tetapi juga kontributif terhadap keadilan sosial di tengah masyarakat modern. Oke, sekian dari hasil pemaparan kami. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.